Jadi jungle ini tidak aku sarankan kepada teman-teman semua karena aku juga masih nyoba trial and errornya. Aku baru jalan 2 minggu, tapi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur dan perwudusan KB. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kalian sehat walafiat. Di sini tempatku sekarang hujan teman-teman. Hari ini di tempatku hujan dan posisinya lagi nggak panas teman-teman. Hari ini aku akan coba spill yang aku bilang kemarin sama teman-teman semua terkait dengan pemberian pakan jungle jagung. Jungle jagung yang aku gunakan untuk pakan 50% ya, 50% campuran pakan teman-teman. Jadi jungle ini tidak aku sarankan kepada teman-teman semua karena aku juga masih nyoba trial and errornya. Aku baru jalan 2 minggu, tapi alhamdulillah dalam kondisi jalan 2 minggu ini nggak ada kendala sama sekali. Termasuk yang bunting juga, yang bunting-bunting 4 bulan juga air susunya ambing susunya malah tambah besar teman-teman. Jadi nggak ada pengurangan dari air susu. Air susu itu maksud aku teman-teman. Juga tingkat kekenyangannya alhamdulillah lumayan kenyang. Terus sama dari penurunan bobot juga aku lihat sih nggak ada ya teman-teman. Bagus ya, belum dapat kendala signifikan lah terkait itu, karena memang saran dari para senior itu kan jangan banyak-banyak kalau pakai jungle jagung. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai jungle jagung, pakai katul juga nggak apa-apa teman-teman untuk campur hasil hasil. Cuman gini teman-teman, kalau teman-teman tuh pakai katul, aku sarankan itu jangan pakai katul yang kasar ya. Karena sepengalaman aku dulu juga pernah, mungkin karena aku kurang ilmu teman-teman, sama kurang belajar, kurang bertanya juga, aku pakainya bekatul yang kasar. Alhamdulillah teman-teman, setelah 1 bulan itu bobotnya turun drastis sampai ada yang kurus-kurus, kemudian sampai ada beberapa kurang lebih sekitar 3 atau 5 ekor gitu mati teman-teman. Air susu juga berkurang teman-teman. Jadi ternyata kenapa itu bisa terjadi, karena katul yang kasar itu teman-teman, itu adalah tergiling dengan sekamnya. 50% itu sekam teman-teman. Jadi katul untuk gilingan padi yang grandong teman-teman, yang di sini namanya grandong ya teman-teman, itu yang enggak ada keluar sekam, jadi langsung digiling dia sama sekam-sekamnya. Itu enggak aku sarankan teman-teman, karena memang aku sudah pengalaman. Jadi supaya teman-teman semua itu nanti enggak terjadi pengalaman buruk lah teman-teman. Biasanya gejalanya itu teman-teman kalau pakai katul itu dia pertama kurus, makanya lahap, tapi tambah kurus, kemudian nanti nggak mau makan, kita obati, kita ini dan lain sebagainya, ya nggak bisa tertolong teman-teman, gitu teman-teman. Jadi kenapa aku sekarang, karena kesibukan itu beralih ke jungle jagung, nggak pakai katul lagi, karena memang aku mulai baca-baca di beberapa literatur, termasuk di luar negeri juga, termasuk di Jepang juga teman-teman. Di Jepang itu sudah lama menerapkan jungle jagung ini. Mereka malah nggak menerapkan ini ya, apa namanya, bekatul ataupun sekam gandum gitu. Gandum kan ada sekamnya juga mungkin ya teman-teman. Tapi mereka malah memilih menggunakan ini jungle jagung teman-teman, yang dilakukan perlakuan sedemikian rupa supaya bisa dicerna dengan mudah oleh ternak teman-teman. Makanya aku menggunakan katul ini jungle ini teman-teman, karena memang menurut aku itu sangat relate ya, sangat murah, harganya juga sangat murah, jauh dibandingkan bekatul kasar yang biasanya gue gunakan. Dan juga ya dari segi keamanan mungkin lebih aman kalau menurut aku, dari beberapa referensi yang aku baca teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, ini contoh kambing-kambingnya, domba-dombanya teman-teman, yang aku kasih makan katul ya teman-teman, yang aku masih kasih makan jungle giling, silase jungle giling dicampur dengan rumput odot dan bacong, terus ditambah dengan rambanan. Jadi aku ininya 1:1 teman-teman, jungle-nya itu 30 kilo, 20 teman-teman bisa pakai 20 kilo. Terus rumput bacongnya itu bisa pakai misalnya 40 kilo, sisanya teman-teman bisa ditambah dengan rambanan, atau bisa dibalik, rambanannya itu 30 kilo misalnya, terus rumputnya itu 40 kilo, 50 kilo, terus jungle-nya 20 kilo atau 55%. Pokok intinya teman-teman harus ada 3 bahan ini teman-teman. Karena apa? Karena jungle itu adalah sumber serat kasar yang tidak
kandungan proteinnya kecil, tapi kalau karbonnya lumayan besar teman-teman. Nah, jadi harus ditambah dengan sumber protein teman-teman, sumber protein yang mudah dicerna dan mudah diserap teman-teman. Contohnya adalah leguman seperti lantoro, Iniculifera, daun singkong dan lain-lain, daun atas pokoknya teman-teman. Terus ditambah lagi dengan serat kasar yang mudah dicerna. Serat kasar yang mudah dicerna itu seperti ya rumput-rumputan teman-teman yang kita budidaya itu aja sih. Rumput liar juga boleh teman-teman, terserah yang seadanya teman-teman ya. Itu teman-teman. Nah, ini contohnya yang saya kasih makan teman-teman. Ini ada rumput pacongnya, terus ada rumput pacongnya, terus juga ada daun Iniculifera-nya di sini teman-teman. Tapi yang ini yang bisa kelihatan ini daun jaranan kalau katanya di sini teman-teman. Daun jaranan, ada Iniculifera. Terus ini ada sedikit saya tambah jagung teman-teman. Ada jagung, kebetulan di sini panen, harganya agak sedikit murah teman-teman. Jadi saya ada uang lebih 100.000 kemarin teman-teman, tak belikan jagung, dapat 2 karung yang agak besar itu saya giling lembut teman-teman. Kalau jungle kan memang nggak dipakai, jadi saya minta ke para petani-petani atau saudara-saudara yang di sini teman-teman. Kalau jagungnya saya beli kemarin 100.000 dapat 2 karung, tak giling, tak campur teman-teman. Saya nyampurnya nggak banyak teman-teman, jadi kan 2 karung itu kan isinya sekitar 35 kilo teman-teman, 35 sampai 40 kilo. Jadi itu per saya buat 1 tong kapasitas 90 lah, 75 sampai 90 kilo itu saya kasih 5 kilo jagungnya teman-teman. Jadi kan kalau di sini hitungannya jagung gelondong itu sekarang harganya 2.200 per kilo teman-teman, per kilo gelondong. Jadi kalau kita pakai misalnya 5 kilo kan murah teman-teman untuk ini daripada kita beli konsentrat kan nggak ada yang 3.000 sekarang ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya sumber protein sendiri sama sumber serat dan sumber karbo sendiri itu malah akan menjadi lebih murah buat kita teman-teman. Sebenarnya konsentratnya apa sih yang dijual itu adalah pakan lengkap terdiri dari berbagai macam jenis. Bisa mereka adalah 12 jenis, minimal itu 10 jenis pakan yang dicampur di mix di sana teman-teman. Jadi kalau kita bisa menyediakan itu di rumah dalam bentuk HPT atau hijauan pakan ternak dengan berbagai macam jenis teman-teman, bisa juga ditambah dengan pakan tambahan seperti misalnya bekatul yang halus. Saya tekankan yang halus teman-teman, bukan yang kasar ya, bekatul yang halus. Ada juga mungkin misalnya limbah seperti ampas tahu, ampas singkong, atau misalnya gaplek. Kalau teman-teman punya kebun singkong, dibuat gaplek supaya lebih awet, dia bisa digiling terus dijadikan tepung ditaruh. Atau kalau punya jagung misalnya diambil sebagian jagungnya digiling dijadikan jagung halus beserta janggel-janggelnya, itu malah lebih murah buat kita teman-teman, lebih murah dan lebih efisien kalau menurut saya sih, dibandingkan kita membeli konsentrat dengan harga yang banyak teman-teman. Toh nilai nutrisinya dari konsentrat itu sebenarnya sama aja, terdiri dari karbohidrat, protein, dan serat dasar, hanya 3 bahan ini teman-teman. Kalau mineral dan vitamin kan kita bisa tambahkan ya, kita bisa beli mineral, entah itu mineral bulk atau mineral serbu teman-teman. Juga teman-teman bisa nambahkan pakai garam, itu sama-sama mineral teman-teman. Vitamin ya, vitamin banyak lah teman-teman, dari buah-buahan atau apa. Sebenarnya pakai mineral itu udah cukup teman-teman. Kalau vitamin ya, mineral yang komplit tuh ada kayak murah aja sekitar 8.000 atau 9.000 itu sudah komplit lah menurut saya, karena saya sendiri juga memang pakai itu teman-teman. Jadi beternak itu akan sangat menguntungkan jika kita bisa menciptakan pakan yang murah teman-teman, memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Terus keberlangsungan pakan itu juga harus konsisten. Itu aja sih teman-teman. Teman-teman coba gali dulu deh informasi di sekitar teman-teman, jangan terlalu bergantung kepada pakan pabrikan menurut saya. Jadi teman-teman gali deh informasi sekitar teman-teman, apa sih yang potensi, bisa jagung, bisa singkong, bisa bekatul. Kalau bekatul yang halus ya teman-teman, harganya nggak mahal sih teman-teman. Kalau di sini di atas 3.000 bisa sampai 4.000 gitu, 4.500. Saya nggak mampu belinya teman-teman, jadi saya lebih milih jagung gelondong kalau pas lagi murah gini teman-teman. Semahal-mahalnya kalau di sini jagung itu paling nggak 3.500 atau 3.800, itu mahal sudah teman-teman. Harga jagung kemarin kering bisa sampai 8.000, iya 8 ribuan teman-teman. Itu harga gelondongnya sekitar 3.800 teman-teman.
tapi saya nggak beli karena kebetulan sekarang di sekitar sini jadi ada panen ya kan, jadi ya saya beli. Nah dari itu saya mulai tanam di lahan teman-teman, di lahan ada sedikit lahan saya tanami jagung, nanti jagungnya saya manfaatkan buat saya simpan untuk pakan, simpan pakan teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau pakai pakan kering atau pakan complete feed yang tidak ribet, teman-teman silahkan di teman-teman cari dulu referensinya teman-teman ya. Intinya gini, saya memberikan informasi ini supaya teman-teman itu tidak tergantung kepada pakan pabrikan. Kalau teman-teman punya uang yang lebih itu nggak masalah, tapi kalau teman-teman misalnya cukup hanya dengan uang beli domba dan belum punya anak dan belum punya mesin chopper dan tempat penyimpanan, silakan teman-teman fokus di hijauan karena itu adalah pakan terbaik untuk kambing domba. Memang tidak baiknya kita harus bekerja setiap hari mengharip, itu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman punya dana nanggung seperti saya, dibilang lebih ya enggak, dibilang ngepas ya ada lebihnya sedikit. Coba cari alternatif pakan yang memang murah dan mudah untuk kita dapatkan teman-teman, tapi itu komposisinya ya harus sedikit lah teman-teman, harus sangat sedikit, karena yang memang kita tekankan di sini adalah HPT-nya, hijauan pakan ternaknya, yang memang sudah terkandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak di sana. Pakan tambahannya itu hanya untuk menambah sedikit lah teman-teman, sedikit nutrisi seperti karbohidrat itu hanya, dan protein itu hanya menambah sedikit. Yang lebih terpenting penambahan pakan tambahan ini adalah untuk lebih mengenyangkan ternak. Karena apa? Karena akan mempermudah dan mempersedikit jumlah pakan yang kita berikan nantinya kepada ternak. Oke, gitu aja teman-teman ya informasi dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.